Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya harap kalian masih semangat dalam mempelajari gelombang datar. Pada video kali ini, kita akan menurunkan hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor untuk mendapatkan sifat-sifat dari gelombang datar. Silakan diperhatikan dengan seksama, karena hasil penurunan yang dilakukan pada video ini juga dipergunakan pada saat kita akan menurunkan persamaan dari gelombang datar. Baiklah, selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan melihat sifat dari gelombang datar, di mana sifat dari gelombang datar ini didapat dengan menggunakan hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor. Hukum Faraday dan hukum Ampere dalam bentuk fasor dapat kita lihat pada slide, di mana sekarang kita lihat fasor dari E dan juga fasor dari B dinyatakan seperti yang kita lihat pada slide, di mana harus kita ingat di sini bahwa fasor tetap merupakan vektor, tapi yang hilang itu hanya parameter waktunya. Nah, sekarang mari kita gunakan persamaan-persamaan yang ada di slide ini untuk menurunkan sifat dari gelombang datar. Sekarang akan kita lihat hukum Faraday dalam bentuk fasor yang menyatakan bahwa del cross fasor dari E sama dengan minus J omega dikalikan fasor dari B. Dengan melakukan substitusi di mana bentuk fasor dari E, fasor dari B, dan juga bentuk del dalam sistem koordinat kartesian, maka untuk mencari besarnya del cross fasor dari E, kita akan menggunakan gambar yang ada pada slide ini. Dan ini akan sama dengan minus J omega dikalikan fasor dari B. Dan sekarang yang harus kita cari terlebih dahulu adalah bagaimana bentuk dari turunan terhadap X, turunan terhadap Y, dan juga turunan terhadap Z. Sekarang mari kita perhatikan gambar ini, di mana gambar ini telah ditampilkan di slide yang sebelumnya. Dan sekarang kita tentukan arah-arah dari sistem koordinat, di mana arah dari sumbu X adalah mengarah ke atas, sedangkan arah dari sumbu Z adalah mengarah ke kanan, dan arah dari sumbu Y adalah keluar dari slide. Berarti dari sini dapat kita katakan gelombang merambat ke arah sumbu Z. Dan sekarang mari kita perhatikan titik D dan titik E. Telah kita ketahui bahwa intensitas medan listrik di titik D sama dengan intensitas medan listrik di titik E, padahal koordinat di titik D tidak sama dengan koordinat di titik E. Kita ketahui bahwa koordinat X di titik D tidak sama dengan koordinat X di titik E. Meskipun demikian, tapi intensitas medan listriknya tetap sama, yang artinya tidak ada perubahan intensitas medan listrik terhadap jarak X. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa dOE per dOx sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, misalkan kita memiliki titik F. Dari sini akan kita ketahui bahwa intensitas medan listrik di titik F tidak akan sama dengan intensitas medan listrik di titik E. Dan dari sini akan kita ketahui pula bahwa koordinat Z untuk titik E tidak sama dengan koordinat Z untuk titik F. Yang artinya, berarti intensitas medan listrik itu akan berubah terhadap jarak Z, sehingga dapat dikatakan bahwa dOE per dOz tidak sama dengan 0. Dengan keterangan tadi, maka dapat dituliskan bahwa do per dOx dan do per dOy hasilnya adalah 0, sehingga dari persamaan ini dapat dituliskan bahwa del cross E sama dengan seperti yang kita lihat pada slide. Dengan menyamakan persamaan sisi kiri maupun sisi kanan, akan didapatkan bahwa persamaan di arah AX sebagai berikut, persamaan di arah AY sebagai berikut, dan persamaan di arah AZ adalah sebagai berikut, sehingga untuk hukum Faraday akan kita dapatkan 3 buah persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Sekarang akan kita lihat mengenai hukum Ampere, di mana hukum Ampere menyatakan bahwa del cross fasor dari B sama dengan J dikalikan omega dikalikan mu 0 dikalikan epsilon 0 dikalikan fasor dari E. Dengan melakukan substitusi bentuk dari fasor dari E, fasor dari B, dan del, dan juga menyamakan dengan bagian yang berwarna merah ini, dan sama seperti tadi, kita set bahwa
laju perubahan medan magnet terhadap arah X dan Y adalah 0, maka akan kita dapatkan persamaan bahwa minus dB diturunkan terhadap Z di arah AX ditambah dB di arah X yang diturunkan terhadap Z di arah AY sama dengan seperti yang pada gambar, di mana persamaan ini akan menghasilkan 3 buah persamaan. Persamaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, di mana di sini saya tuliskan persamaannya sebagai persamaan 4, 5, 6. Dari sini kita dapatkan bahwa hukum Faraday menghasilkan 3 buah persamaan, begitu pula dengan hukum Ampere. Dan dari 6 buah persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa dari persamaan 1 dan 5 akan diketahui bahwa EY selalu berhubungan dengan BX, juga di 5, EY selalu berhubungan dengan BX. Dari persamaan 24 akan diketahui bahwa EX selalu berhubungan dengan BY. Dan dari persamaan 36 akan diketahui bahwa tidak ada komponen medan listrik dan medan magnet yang searah dengan arah rambat gelombang karena EZ sama dengan BZ sama dengan 0. Dari 3 buah kesimpulan ini akan diketahui bahwa yang namanya medan listrik, dia itu selalu tegak lurus terhadap medan magnet, dan dia juga selalu tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini adalah kesimpulan tadi kita dapatkan. Mari kita lihat, misalkan saya memiliki gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Jika E arahnya adalah searah sumbu X, maka B arahnya harus tegak lurus terhadap E dan tegak lurus terhadap arah rambat, berarti arahnya adalah ke arah sumbu Y. Nah, sekarang misalkan E ke arah sumbu Y. Pertanyaannya adalah kemana arah dari B? Apakah ke sumbu X positif atau ke sumbu X negatif? Jawaban yang benar adalah ke arah sumbu X negatif. Kenapa? Penjelasannya nanti akan dilihat, karena pada dasarnya hubungan antara arah E, arah B, dan arah rambat digambarkan dengan vektor P sama dengan E cross H, di mana persamaan ini akan kita lihat nanti di bab 3. Nah, sekarang jika kita memiliki suatu gelombang yang arah rambatnya ke arah sumbu X positif, maka jika saya memiliki E yang arahnya ke arah sumbu Y positif, maka si H atau si B arahnya adalah ke arah sumbu Z positif. Jika E arahnya ke arah sumbu Z positif, maka B arahnya adalah ke arah sumbu Y negatif. Begitu pula jika saya memiliki gelombang yang arah rambatnya ke arah sumbu Y positif, maka jika E seperti terlihat pada gambar, maka B arahnya ke arah sumbu X positif. Dari video tadi, kita tahu bahwa sifat dari gelombang datar adalah arah medan listrik tegak lurus terhadap arah medan magnet, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dengan mengetahui sifat ini, maka kita akan mudah menentukan arah dari medan magnet jika medan listriknya diketahui maupun sebaliknya. Oke, pada materi di video selanjutnya, kita akan mempelajari penurunan persamaan gelombang datar untuk medan listrik maupun medan magnet. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.